Ya oke, Smart People, jumpa lagi dengan saya Komang Wudjana, ya, salah satu technical analyst di Persib Ventures ya. Kali ini kita akan bahas tentang video pembahasan pembelajaran tentang support resistant. Nah, support resistant ini sangat penting juga ya. Sebelum kita menganalisa menggunakan supply demand-nya, kita harus menganalisa menggunakan sejarah atau yang disebut dengan jejak harga tertinggi dan harga terendah. Nah, di sini juga erat hubungannya dengan trader yang suka melihat tren ya. Jadi main swing ya, sebutannya lah main swing ya, swing high, swing low, atau support dan resisten ya. Saya akan gabung jadi satu di sini karena video ini sangat penting untuk dipelajari, karena nanti ke depannya ketika sudah paham ini, kita tahu titik atau level mana kita harus menjadikan acuan atau tumpuan kita bertransaksi. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detail, kita lihat ke chart. Ya, di sini untuk Smart People saya sudah siapkan berupa chart candlestick ya. Ini adalah pergerakan harga sebuah saham ya, Adobe ya, atau ADBE, yang dimana ini saya pakai time frame ya, di time frame weekly atau mingguan. Jadi kalau saya bahas per satu candle ini adalah satu minggu ya, satu candle ini yang saya tunjuk ini adalah satu minggu. Jadi rentangan waktunya adalah mingguan. Jadi di sini jelas terlihat bahwa harga mengalami kenaikan signifikan seperti ini. Harga naik, turun, naik, turun, naik, dan turun, dan naik, dan tidak lebih tinggi, dan naik, turun, naik, dan akhirnya turun. Nah, di sini saya akan bahas tentang support resisten supaya lebih simpel dan lebih gampang. Saya akan jadikan satu membahasnya dengan main swing. Nah, di sini ada pergerakan harga ketika harga naik, itu namanya uptrend. Kalau naik namanya sebutannya adalah uptrend ya. Tapi kalau turun ya seperti biasa, up ini kan naik ya. Trend ini artinya kan pergerakan harganya. Kalau turun di sini namanya downtrend ya, down atau turun ya, downtrend. Nah, di antara harga uptrend atau harga naik ini pasti ada level-level tertentu yang dimana nanti akan diuji atau menjadi tumpuan atau landasan atau lantai atau juga atapnya harga tertinggi atau harga terendahnya. Ya, di sini saya akan bahas yang pertama di antara rentangan harga naik ini ada yang namanya support. Apa itu support? Ya, support adalah sejarah harga memantul di titik terendah. Ya, di sini saya akan jelaskan support ya. Support adalah sejarah ya harga memantul di titik terendah. Nah, maka itu disebut dengan support. Nah, ini saya tandain seperti ini ya. Saya taruh di sini aja. Mungkin ini saya besarkan aja dulu supaya dipahami dulu arti dari support tersebut ya. Support adalah sejarah harga memantul di titik terendah, atau bahasa kerennya ya lantai atau dasar. Saya taruh di sini ya biar menjadi arti dulu ya. Jadi support adalah lantai atau sejarah harga memantul di titik terendah atau dasar ya. Sedangkan resisten sejarah harga memantul di titik tertinggi. Kalau resisten atau R adalah sejarah harga memantul di titik tertinggi, atau bahasa kerennya adalah atap ya, atap atau langit. Nah, jadi kalau seandainya di pergerakan harga naik ini pasti ada lantai dan harga, ada yang namanya atapnya. Yang mana lantai? Yang jelas harga terendah seperti ini sudah pasti disebut dengan support S
ya, atau kalau sebutan trader price action bukan support resisten ya, ini namanya sebutannya adalah low. Nah, ketika dia harga naik pasti akan bikin yang namanya resisten ya, atau atap atau harga tertinggi. Yang mana harga tertingginya? Yang jelas di sini saya lihat di sini adalah nih ya, harga tertinggi sebelumnya ada di sini. Berarti kalau ini tidak ditembus belum menjadi sebuah resisten, tapi karena ini ditembus dan harga stay di sini dan bikin low, maka di sini saya akan putuskan untuk menggambar yang namanya resisten ya. Ini adalah R atau high. Ada low, ada low, ada high. Kita tandain seperti ini ya biar nggak bingung ya. Ini adalah high atau resisten, ini adalah support atau low, dan karena ada support, karena ada resisten, ada harga tertinggi, pasti ada yang namanya harga terendah. Harga terendahnya di mana? Ini harga terendah. Ya, karena kan harga naik tertinggi bikin harga terendah ya. Ini. Berarti ini adalah support higher low karena dia tidak lebih tinggi daripada support, tidak lebih rendah daripada support yang ada di sini. Jadi support atau higher low, saya singkat high low ya. Dan harga mengalami kenaikan lagi. Ya, naik seperti ini ya, tembus, maka muncul yang namanya resisten baru. Nah, di sini kita tandain yang disebut dengan resisten ya, atau sebutannya higher high. Higher high, saya bikin HH gitu aja ya. Higher high karena harga tertinggi di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tertinggi yang ada di sini. Maka sebutannya adalah higher high. Begitu juga seterusnya ya. Ini juga sama ya, ini adalah support ya, ini adalah higher low ya, ini tidak lebih rendah ya, yang ini tidak lebih rendah daripada ini, dan bikin lagi yang namanya resisten, ini higher high, ada yang namanya higher low juga ya, bikin higher high lagi, bikin higher low. Harga ini ya, dia lama sideways di sini, berarti ini tidak ada support dan resistennya di sini, hanya di sini, dan di breakout ya, di breakout tinggi ternyata bikin yang namanya higher high di sini. Ini higher high dan ini bikin yang namanya higher low. Pergerakan uptrend ya, dimana support resisten menjadi tumpuan atau acuan nanti kelak suatu saat kalau seandainya kita bertransaksi, boleh ditunggu di level-level yang kita tandai. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya kalau seandainya kita memakai support dan resisten ini? Yang jelas, kalau saya pribadi selaku investor yang dalam tanda kutip tradingnya dengan perlakuan investasi atau investment, polanya adalah kita menunggu di level harga terendah. Suatu contoh ya, karena di sini kita kan pakai leverage atau kita pakai margin ya. Jadi untuk smart people juga harus pahami bahwa trading di pasar modal kelebihannya adalah kita memakai margin atau leverage. Boleh digunakan, tapi boleh juga tidak digunakan, tergantung dari pemahaman si kita atau si tradernya tersebut. Kalau saya pribadi misalkan harga sempat mengalami kenaikan, contoh saya simulasikan ya, ternyata harga mengalami kenaikan signifikan sampai sini ya, saya pengennya beli, kan nggak mungkin kita beli di sini ya, kita tunggu dulu harga turun. Di mana level-level harga turun kita beli untuk menjadi seorang investment? Tentunya kan nenek moyang kita mengajarkan kita bertransaksi atau berinvestasi beli di harga murah dan jual di harga mahal. Kalau kita sudah memahami support resisten ini, itu sangat gampang sekali jadinya pola pikirnya. Katakan harga naik nih di level ini ya, di level $387 per lembarnya kali ini kalau saham. Dan harga pernah tertinggi di sini dan tertinggi saat ini di sini. Dan kita cari harga terendahnya. Harga terendahnya di sini di level 261. Oke, saya akan tunggu di level 200 ini ya, di level ini, di support ini. Kita beli nanti di area ini, kita tunggu levelnya dan kita beli. Dan minimal taking profitnya di harga tertinggi. Kalau kita hitung misalkan dari sini sampai sini, kita sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar $116. Jadi begitu juga seterusnya level-level ini ya. Dan kalau kita untuk memutuskan untuk menahan karena ini tidak tertembus harga tertinggi ya kita jual aja mendingan, atau misalkan jual setengah
atau jual seperempat dan lain sebagainya. Tapi karena kita sudah memahami misalkan harga turun dan harga naik secara signifikan seperti ini misalkan ya, ini karena supportnya tidak ditembus dan harganya mengalami kenaikan signifikan seperti ini dan muncul higher baru ya, higher baru atau harga tertinggi baru atau resisten terbaru. Nah, konsepnya simpel lagi, berarti ada dua, ada level support, ada level support ini. Entah yang mana yang akan dijadikan acuan. Kalau saya pribadi mungkin ini level support yang saya pakai untuk acuan transaksi. Begitu juga seterusnya ya, kita tunggu nanti ketika harga turun ke sini kita baru beli. Harga naik lagi ya, turun seperti ini kan. Ini candle merah ini kan turun ya, menyentuh level support kita beli. Ya kita tunggu harga naik. Ya kalau harga naiknya, kalau misalkan mau nahan lebih lama, yang jelas harus ditembus zona resistennya. Nah ini kan ditembus lagi ya, ini ditembus, berarti kita siap taking profit di area ini kalau seandainya tidak mampu tembus. Tapi karena di sini saya tunggu lama, mungkin ya belum ambil kebijakan, dan akhirnya tembus lagi ya, kita tunggu level supportnya. Nah ini level support ini ya, ini ketika turun ke sini karena ini sudah tertembus, pasti muncul support baru, kita beli di area ini, dan akhirnya harga mengalami kenaikan juga secara signifikan ya. Jadi seperti ini konsepnya. Dan yang paling terakhir, kalau seandainya kita bertransaksi menggunakan leverage atau margin, jangan lupa kalau seandainya ada support yang ditembus, nah di sini ada, kalau ada yang ditembus ya, berarti ini ada, jangan lupa rumusnya ya, zona kesepakatan. Kalau ada yang ditembus ya, berarti adalah zona kesepakatan. Zona kesepakatan ini karena di sini ada level support, saya besarkan lagi. Ini adalah level support last atau terakhir yang ditembus ya, yang ditembus oleh candlestick ini, maka rumusnya adalah bukan lagi ini sebagai uptrend, ini sudah tidak jadi acuan lagi, maka akan muncul tren baru yaitu downtrend ya, karena ini sudah dirusak, zona ini, support ini sudah dirusak, maka muncullah yang namanya zona baru. Nah makanya di sini yang disebut dengan resisten lagi muncul. Ini resisten ya, kebalikannya ya, ini saya gambar, ini R atau higher high atau resisten. Kita cari sekarang supportnya di mana. Ini adalah support terbalik ya, zona terbalik. Jadi smart people jangan sampai bingung ya. Berarti ini adalah R atau higher high karena support terakhir ada di sini dan ditembus oleh candle ini ya. Oleh candle ini, maka ini sebutannya adalah lower low ya, support atau lower low, dan ini adalah resistennya. Ini adalah resisten R atau lower high. Ini di bawah ini support atau lower low, dan kalau ini ditembus lagi maka itu akan menjadi lower low baru lagi ya. Ini ditembus ya, ini yang harga rendah di sini. Nah ini sebutannya adalah lower low lagi ya, support atau lower low. Resistennya mana? Ini adalah resistennya. Nah area ini adalah resisten. Begitu seterusnya ya, sampai sepanjang-panjangnya. Yang jelas kita kalau seandainya bertransaksi menggunakan support resisten ini, karena kita pakai sistemnya leverage atau margin ya, seperti tadi yang saya sampaikan, karena tadi kita konsepnya baik, karena harganya turun, kita juga boleh mengambil posisi sell. Jadi ketika kita sell, menunggu area support yang ditembus ya, dan ada resistennya. Di mana kita tunggu resistennya? Nah, area ini resisten, kita sell di sini nanti. Begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi seperti inilah mekanisme transaksi dengan menggunakan support dan resisten. Tapi ini adalah basicnya. Nanti support resisten untuk yang lainnya ya, double R, double S, SR flip, saya bikinkan videonya lagi. Yang jelas ini video pemahaman tentang basic tentang menganalisa menggunakan analisa support and resistance, atau kalau saya nyebutnya, kalau tanda price action menyebutnya ini adalah main swing. Jadi swing high, swing low, uptrend dan downtrend kalau seandainya berbicara tentang trend. Ya mungkin sekian video dari saya dulu ya tentang support resistance yang saya gabungkan dengan main swing ya. Next saya akan bikinkan video tentang
support resisten support, dan SR flip. Jadi sejarah harga ini tujuannya nanti kedepannya untuk kita jadikan acuan supaya transaksi kita tidak terlalu panjang resikonya dan tidak terlalu lama juga menunggunya. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam profit.